Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Ika Rati Sulistiani SPD MPD selaku dosen pada mata kuliah Geometri. Di sini kami akan membahas tentang RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Modul beserta soal. RPP ini modul dan soal kami tujukan kepada anak siswa dasar atau SD. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Nur Amelia Ahmad, kemudian ada Mbak Saniatul Islamiyah, dan yang terakhir ada Mbak Amanda Nesya Talita. Kami dari Program Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Sebelum memulai RPP, kita harus tahu dulu tentang kompetensi intinya. Yang pertama, ada menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi atau gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mengelola, mengkaji, dan menalar dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, dan mengambil gambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Jadi, siswa dianjurkan untuk memiliki sikap saling menghargai sesama temannya, dan harus punya rasa sikap menghayati tentang agama yang dianutnya, baik dari maupun Islam, Kristen, dan sebagainya. Kemudian siswa juga dituntut untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Dia harus bisa menyelesaikan masalah apa yang dilakukannya sendiri tanpa harus melibatkan orang lain. Dia harus berani bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Kemudian ada kompetensi dasar dan indikator penerapannya. Yang pertama ada kompetensi dasar 3.2, menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Kemudian ada 3.3, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri. Transformasi geometri itu terdapat pada translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Selanjutnya ada 4.2, menjelaskan transformasi geometri, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi, yang dihubungkan dengan masalah kontekstualnya. Kemudian ada 4.3, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Kemudian pada bangun datar menggunakan benda konkret. Kemudian ada indikator pencapaiannya, 3.2.1 menjelaskan tentang definisi transformasi tersebut. Kemudian ada 3.2.2 menjelaskan tentang pemakaian matriks pada transformasi geometri translasi. Kemudian 3.2.3 mengidentifikasi fakta pada sifat-sifat transformasi geometri translasi dengan menggunakan matriks. Kemudian ada 4.2.1 membuat sketsa bayangan benda hasil transformasi refleksi pada bidang Cartesius. Kemudian ada 4.2.2 menyajikan objek kontekstual, menganalisis informasi terkait sifat-sifat objek. 2.2 menyajikan objek kontekstual, menganalisis informasi terkait sifat-sifat objek, dan menerapkan aturan transformasi geometri, yaitu translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi, dan memecahkan masalah. 5.2.1 menjelaskan simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar menggunakan benda konkret. Kemudian selanjutnya tujuan. 1. Setelah mengamati materi tentang aplikasi matriks, siswa dapat menjelaskan pemakaian matriks pada transformasi geometri translasi.
Yang kedua, setelah para siswa berdiskusi tentang aplikasi matriks, siswa dapat mengidentifikasi fakta pada sifat-sifat transformasi geometri translasi dengan menggunakan matriks. Yang ketiga, melalui pembelajaran, peserta didik menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan garis simetri serta menentukan banyak simetri lipat satu benda. Yang keempat, dapat mengamati simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar menggunakan benda konkret. Yang kelima, setelah mengamati siswa, dapat menjelaskan simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar menggunakan benda konkret. Selanjutnya, materi yang kami bawakan ini, materi pembelajarannya yaitu pencerminan atau refleksi, kemudian rotasi, dan simetris. Selanjutnya ada metode pembelajaran, di mana ada demonstrasi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Jadi selesai memberikan penjelasan, nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, di mana guru dan siswa akan melakukan saling tanya jawab atau timbal balik, sehingga pengetahuan siswa tidak akan habis pada materi saat itu saja, melainkan ketika siswa mengalami kesulitan pada suatu materi, kemudian bertanya pada guru, bisa mempermudah siswa untuk lebih paham akan materi yang belum dimengerti olehnya. Selanjutnya, memberikan tugas yang membuat pengetahuan siswa lebih berkembang, dan diakhiri dengan sebuah ceramah kecil yang mungkin akan memotivasi para siswa. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran, di mana ada kegiatan, deskripsi kegiatan, dan alokasi waktu. Di sini ada beberapa pembagian jam tentang selama guru mengajar, di mana satu ada pendahuluan, itu guru menyapa siswa dan mengondisikan kelas agar siap untuk belajar. Yang kedua, di mana salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. Yang ketiga, guru mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya dan mengaitkan dengan pelajaran yang akan disampaikan. Yang keempat, guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan belajar. Kemudian masuk pada inti, peserta didik diberikan stimulus berupa pemberian masalah realistik mengenai materi, transformasi, refleksi, kemudian antara peserta didik dan guru mendiskusikan masalah tersebut. Yang kedua, guru mengajak siswa untuk mengkaji masalah, siswa diharapkan bertanya tentang permasalahan tersebut. Yang ketiga, guru memberi motivasi kepada siswa tentang kebermaknaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Siswa didorong untuk bertanya dalam merumuskan batasan-batasan dan tujuan dari masalah itu sendiri. Selanjutnya, selama kerja kelompok berlangsung, guru bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap kegiatan siswa dan menyelesaikan tugas. Selanjutnya, siswa dapat menemukan apa yang dimaksud translasi dan refleksi. Selanjutnya, salah satu kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, dan kelompok lain menanggapi serta menyempurnakan apa yang dipresentasikan atau mengkomunikasikannya kembali. Ketujuh, guru memberikan umpan balik jika terdapat perbedaan jawaban antar kelompok. Selanjutnya, pada sesi penutup diberikan waktu 15 menit. Yang pertama, siswa diminta untuk menyimpulkan hasil diskusinya tentang translasi dan refleksi, dan guru memberikan penguatan atau penegasan dari kesimpulan yang telah dibuat siswa. Kemudian, guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memotivasi siswa untuk selalu semangat dan belajar. Selanjutnya, dalam pembelajaran, dibutuhkan media atau alat. Yang pertama ada buku matematika peserta didik. Jadi setiap peserta harus memiliki buku matematika, baik dari pesertanya sendiri ataupun mungkin disediakan oleh sekolah atau pemerintah. Kemudian yang kedua ada lembar kerja. Jadi setiap siswa harus memiliki lembar kerja. Dari situ kita bisa menilai bagaimana proses perkembangan siswa dalam belajar. Kemudian ada lembar penilaian. Di situ juga kita bisa melihat nilai atau perkembangan siswa, apakah nilainya dengan yang kemarin masih sama atau mengalami peningkatan. Kemudian ada penilaian menurut KI 3 dan KI 14, KI 4. Yang satu, pertama ada penilaian sikap, yaitu terbagi atas dua, teknik dan bentuk. Kalau teknik itu berupa non-tes, sedangkan bentuk berupa jurnal penilaian sikap. Kemudian ada penilaian pengetahuan.
Yang pertama ada teknik penilaian tes tertulis, yang kedua ada bentuk penilaiannya yaitu uraian. Yang ketiga penilaian keterampilan atau kinerja. Yang pertama ada teknik kinerja, yang kedua berupa bentuk yaitu hasil kerja lembar observasi. Kemudian ada penilaian sikap. Biasanya penilaian sikap itu berupa tingkah laku dinilai dari jika mendapat nilai 1 itu artinya nilainya K seperti kurang, sedangkan jika mendapat nilai 2 itu artinya cukup, dilambang dengan C. Kemudian jika mendapat nilai 3 itu baik, dilambangkan dengan B. Kemudian jika mendapat nilai 4 dilambangkan dengan SB. Jadi setiap anak itu guru-gurunya pasti punya penilaian sikapnya masing-masing. Kemudian penilaiannya itu ada kriteria, kemudian ada baik sekali, baik, cukup, dan perlu pendamping, yaitu di mana mendapat nilai G atau K yang sangat kurang artinya, jadi masih perlu bimbingan Bapak Ibu. Pada kriterianya, pengetahuan pada keterampilan berpikirnya. Kemudian pada baik sekali biasanya membuat rencana dan melaksanakannya untuk menemukan masalah, strategi yang digunakan sesuai dan dapat menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian baik itu biasanya membuat rencana dan melaksanakannya untuk menemukan masalah, strategi yang digunakan sesuai namun tidak dapat menyelesaikan masalah. Kemudian kalau cukup, itu membuat rencana dan melaksanakannya untuk menemukan masalah, strategi yang digunakan tidak sesuai sehingga tidak dapat menyelesaikan masalah. Sedangkan kalau perlu pendamping, itu biasanya rencana yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan. Tidak ada strategi yang digunakan. Kemudian ada kriteria menurut pengetahuan dan pemahaman. Jika nilainya baik sekali, maka pemahaman yang ditunjukkan oleh siswa itu saat menentukan titik pusat lingkaran, menentukan titik pada kurva, dan mengatur jarak titik pada kurva dengan titik pusat lingkaran. Kemudian baik, pemahaman ditunjukkan saat mendemonstrasikan 2 dari 3 hal yang diharapkan. Cukup, pemahaman ditunjukkan saat mendemonstrasikan 1 dari 3 yang diharapkan. Kemudian jika perlu pendamping, itu biasanya pemahaman yang ditunjukkan saat mendemonstrasikan tidak sesuai dengan konsep. Selanjutnya ada kriteria menurut komunikasi. Baik sekali, yaitu mengkomunikasikan hasil pekerjaan dengan logis, sistematis, dan menggunakan kalimat tematik dengan benar. Baik, mengumpulkan hasil pekerjaan dengan logis dan menggunakan kalimat matematika dengan benar, namun kurang sistematis. Cukup mengomunikasikan hasil pekerjaan dengan logis, namun kurang sistematis atau menggunakan kalimat matematika yang tidak tepat. Kemudian jika perlu pendamping, itu biasanya masih membutuhkan bimbingan saat mengkomunikasikan hasilnya nanti. Kemudian ada pengayaan. Yang pertama, siswa dapat mengerjakan soal-soal yang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Yang kedua, kemudian ada remedial. Siswa yang belum paham konsep lingkaran dapat mengulang kegiatan bersama guru. Kegiatan dapat dilakukan sesuai jam belajar, kegiatan dilakukan sekitar 30 menit atau 60 menit. Kegiatan dapat dilakukan oleh beberapa siswa sekaligus. Jadi remedial itu berfungsi di mana ketika murid mendapatkan sebuah nilai dari hasil kerjanya kemarin rendah, maka murid bisa meminta atau bisa mengkomunikasikan kembali dengan guru, baik dalam bentuk diberikan soal kembali atau mungkin dalam bentuk tugas agar nilai siswa bisa kembali meningkat.